Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Supriyadi, Guru SDN 1 Bleka, peserta pembatik 2023 level 3, yaitu kreasi video pembelajaran. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Guru Adi dalam kesempatan kali ini. Kali ini Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk kalian agar kalian mudah dalam memahami pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Tentunya dalam pelajaran IPAS kali ini kita akan membahas pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi penggunaan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah peserta didik memahami sifat gaya otot dan gaya gesek dan memanfaatkan gaya tersebut. Seperti biasa, kita tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengakibatkan benda berpindah tempat ataupun bergerak, seperti melempar bola, bermain ayunan, atau bermain plastisin, ataupun bermain tarik tambang. Nah, hal itu secara tidak sadar kita sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya itu apa sih? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk dorongan ataupun tarikan. Bentuk gaya apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita? Gaya di sekitar kita itu ada yang namanya gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh hewan atau manusia menggunakan otot pada tubuh mereka. Gaya otot biasanya dimanfaatkan pada saat kita mengangkat air menggunakan ember, atau mendorong teman kalian saat bermain ayunan, atau bermain bola, menendang bola, dan bermain yang lain-lain. Itu adalah kalian memanfaatkan gaya otot. Selanjutnya, gaya gesek. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut bagaimana anak mendorong sebuah meja. Pada saat anak mendorong sebuah meja, tentunya dia menggunakan gaya otot. Namun, pada saat gaya diberikan oleh anak tersebut, meja dan lantai bersentuhan sehingga menimbulkan gaya gesek. Sehingga gaya gesek itu apa? Gaya yang ditimbulkan dua buah benda yang bersentuhan. Biasanya dorongan atau gaya gesek berlawanan dengan arah benda tersebut. Besar kecilnya gaya gesek itu dapat dipengaruhi. Pertama, posisi lintasan, menurun atau datar. Jika dia menurun, tentunya gaya geseknya akan semakin kecil. Tapi jika datar, tentunya gaya geseknya akan lebih besar. Kedua yang mempengaruhi gaya gesek adalah luas permukaan benda. Semakin luas permukaan benda, maka gaya geseknya tentu semakin besar. Sehingga kalian membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menggerakkan benda tersebut. Ketiga adalah permukaan lintasan. Apakah dia rata, licin, halus, dan lain sebagainya. Yang keempat yang mempengaruhi gaya gesek adalah berat sebuah benda. Semakin berat sebuah benda, tentunya gaya geseknya akan semakin besar. Kemudian, apa sih manfaat gaya gesek atau sifat-sifat gaya gesek yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya adalah pembuatan alur pada ban. Pembuatan alur pada ban ini tentunya untuk memperbesar gaya gesek. Kemudian, pernahkah kalian perhatikan sepatu bola kalian? Sepatu bola kalian dilengkapi dengan full. Hal ini untuk memperbesar gaya gesek juga. Ketika kalian berlari di lapangan, kalian tidak cepat jatuh. Kemudian, perhatikan lantai kamar mandi kalian. Pasti menggunakan keramik yang agak kasar. Hal ini fungsinya agar gaya gesek lebih besar sehingga kalian tidak
cepat jatuh saat memasuki kamar mandi. Apalagi sih manfaat atau pemanfaatan sifat-sifat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Pada saat kalian melihat orang tua kalian memasukkan oli ke dalam mesin motornya, hal ini dilakukan untuk memperkecil gaya gesek sehingga peralatan mesinnya tidak cepat rusak. Kemudian penggunaan roda pada lemari atau pada sebuah meja. Biasanya kalau lemari atau meja yang menggunakan roda, kalian tentu cepat bukan untuk mendorongnya? Dan pembuatan aspal sehingga para pengendara bisa melaju dengan cepat. Nah, jadi itulah fungsi atau pemanfaatan sifat-sifat dari gaya gesek ataupun gaya otot. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan apa yang dimaksud dengan gaya otot, dan gaya gesek. Kalian masih ingat kan apa itu gaya? Benar sekali. Gaya adalah dorongan dan tarikan. Kalau gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh hewan dan manusia dengan kerja ototnya. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh dua benda yang bersentuhan. Baiklah, tetap semangat, terus belajar untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.